agar kita mengetahui kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada negara kita tercinta, yaitu Indonesia, yang sudah dimana kemerdekaan ini mencapai daripada 77 tahun, dan alhamdulillah berkah perjuangan para ulama-ulama dan pahlawan-pahlawan nasional kita menikmati, kita bisa duduk seperti ini. Itu semua karena pewaris-pewaris Nabi Muhammad dan pejuang-pejuang pembela tanah air. Maka yang perlu dipetik oleh kita dalam pelajaran di mana kemerdekaan, kita harus benar-benar berpikir lahir dan batin. Kita sebagai umat Muhammad yang ada di Indonesia, apa yang kita perbuat untuk Indonesia, apa yang kita perbuat untuk negara Indonesia. Bahkan karena merdekanya, terkadang kita saking enaknya lupa atas rahmat Allah, bukan menjadi kemerdekaan memerdekakan jiwa kita, akan tetapi kemerdekaan di akhir zaman dibalas perjuangan, dibikin kebebasan. Seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diciptakan Allah, didirikan di Indonesia ini, setidaknya kita menjaga Indonesia ini satu dengan akhlak yang sudah dituntun daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagai kita sudah dimerdekakan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, kita umat yang akhir zaman, setidaknya kita bersyukur dengan kebaikan, dengan kerukunan, demi mensyukuri adanya perjuangan yang diperjuangkan oleh Allah daripada pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Dikala kita mau berbuat kurang baik, yang kurang cocok menurut Allah, menurut agama, menurut Nabi Muhammad, cepat hatinya disambungkan. Kira-kira ini bisa enggak dibuat jaminan, cocok enggak menurut Allah, cocok enggak menurut Nabi Muhammad SAW. Kita bebas merayakan, bebas. Kemarin ada lomba sampai tadi pagi, sampai habis maghrib disebar siapa yang pemenangnya. Akan tetapi jangan sampai kita itu memerdekakan, bikin lomba yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Saya memberi peringatan kepada siapa? Kepada wabil khusus jamaah Fuqaraul Mustafa yang sudah biasa menyambung hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kepada para perempuan yang hadir, yang dari jauh, apabila di desa kalian, karena kesampaian adalah titipan dari Allah untuk Abah tegaskan, apabila di suatu desa kalian mengadakan satu lomba, terus joget seorang perempuan yang melanggar syariat, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Satu, kasihan yang punya tanah, terutama siapa? Yang berjuang Indonesia atau sesepuh-sesepuh di desa kalian semua. Kenapa? Andai satu contoh di tempat Pak Bahrul dibuat lomba yang menentang syariat, maka ruh tanah itu akan menghimpit apa-apa yang dikerjakan dosa di tempat itu, maka seluruhnya almarhum disiksa gara-gara yang mengadakan. Alhamdulillah
dari kemarin lomba di sini, saya bersyukur tidak ada yang menentang daripada akidah atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih kepada semua panitia penyelenggara lomba. Tahu lomba apaan? Yang penting gak melanggar syariat. Andai kata lomba pinang ke atas janda, abah norok ya. Mangkan tade. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham sudah? Kita harus punya malu. Kita ini tinggal duduk, sholat enak, zikir enak, tawasul enak. Ini semua karena perjuangan buyut di sampean sholat tinggal sholat, makan tinggal makan. Loh, ini sudah diperjuangkan. Allahu Akbar kedenderan. Lah itu yang namanya tidak punya balasan kepada lalu kita enak. Dulu musuhnya kita ini jelas. Siapa? Orang Belanda yang memang ingin menghancurkan Islam atau syariat atau muslim yang ada di Indonesia. Sampai sekarang dijajah dengan apa? Bukan bom lagi, akan tetapi dengan kemodern HP. Abah pemakai juga. Kalau nggak pakai gimana? Yang penting tidak melebihi kadar keimanan kita masing-masing. Paham sudah? Paham? Mau berjuang untuk Indonesia enggak? Monggo. Benar. Berarti harus satu, jaga keruku, tidak boleh saling berarti itu sudah cocok. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi lakum dinukum. Menurut hadis Jawa dari Abah, lakonmu lakonono, lakonku tak lakon. Sing penting sama-sama baik menuju kepada Allah Subhanahu. Paham mungkin? Sebelum kita munajat, hanya Abah memberi supaya kita berpikir kita ini sudah enak duduk, ya enak duduk, enak kawin, terus enak kita gak berjuang. Agama Rasulullah yang memerdekakan negara, para pejuang pewaris Rasulullah, ulama dan seluruh rakyat Indonesia. Yang Kristen dulu berjuang, yang Hindu dulu berjuang di Indonesia. Makanya kita nggak boleh fanatik, karena di Indonesia yang berjuang itu banyak. Ada orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, bukan hanya orang Muslim. Makanya harus berpancasila, satu negara, satu nusa, satu bangsa. Berarti berpancasila. Di pertengahan tadi yang menciptakan Indonesia Raya itu para wali. Yang perlu dibangun tadi, bangun lagi, bukan membangun jiwanya dulu. Jiwanya diislamkan, dimukminkan, baru dohir akhlaknya akan baik, karena jiwanya dibangun. Benihun badannya bangun, ada lempo ate napa poros. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk pembagian yatim, dikala ada panduan, insyaallah ada kode dari Abah yang yakin, ya, yang yakin. Ajunan saya yakin pepadang adalah penyambung adalah menabi pun ruh Rasulullah hadir, baru kita santunan anak yatim. Datangnya seorang ruh Rasulullah karena solawatnya ateh tebus dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kalau nabu ngawur, acak-acakan, ngak-lengaan, benih ruh Nabi Muhammad serabu, selawat etremah serabu, jin gentayangan, akhirnya pleman, benih bagus atena, jen kera keli, enggak toh 7
tujuan kita duduk, pulang agar hati kita dirahmati, yang keras menjadi lembut. Mudah-mudahan kalian semua husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala